Renungan Harian Katolik Jumat 24 Oktober 2025. Tanda-tanda zaman. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Lukas bab 12 ayat 56. Saudara-saudara, dalam masyarakat tradisional, bila ada tanda bahaya maka akan diberi peringatan awal melalui kentongan dengan kode sandi. Sementara pada zaman sekarang, masyarakat mengganti kentongan itu dengan sirene yang terdengar di seluruh zona. Tanda itu diberikan supaya orang bersiap-siap untuk menghadapi bahaya. Sekarang peringatan awal tentang cuaca, gempa, tsunami dikaji dan disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai teknologi dan kemudian memberikan peringatan awal tanda-tanda bahaya. Berapa banyak orang terselamatkan karena peringatan awal tersebut? Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk membaca tanda-tanda zaman, tanda-tanda rohaniah, tanda kedatangan Tuhan agar kita mampu mempersiapkan diri menyambut kedatangannya pada akhir zaman. Kita diajak untuk mengisi hari-hari dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mengupayakan perdamaian dengan sesama agar pada saatnya kita layak dan ada bersama Tuhan dalam keabadian. Yesus mengajak kita untuk mengembangkan keterampilan dan sikap kritis dalam menilai tanda-tanda zaman. Dengan itu, tujuan hidup kita yang terarah kepada Allah dan kebahagiaan kekal tidak dikaburkan oleh cara pandang dan tawaran dunia yang tampak menarik tetapi ternyata palsu dan menyesatkan. Tanda-tanda zaman dan kehadirannya di tengah kita melalui peristiwa-peristiwa harian hidup kita. Hal yang disebut sebagai kepekaan rohani. Kepekaan rohani di satu sisi adalah karunia roh, di lain sisi adalah buah dari latihan rohani yang terus-menerus. Kepekaan rohani yang baik dan benar membawa kita pada pertobatan, pertumbuhan iman dan keterlibatan yang lebih untuk membuat dunia menjadi tempat yang baik bagi semua makhluk. Memahami tanda-tanda zaman, alam semesta merupakan tanda jejak kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Semua peristiwa dapat menjadi undangan untuk semakin memahami kehendak Allah dalam perjalanan hidup. Manusia diberi akal budi untuk memahami segala fenomena alam semesta. Pikiran manusia tak mencukupi untuk dapat menyelami misteri Allah di alam semesta. Ia diberi hati untuk mengerti misteri ilahi. Manusia zaman ini mengenal ukuran kecerdasan otak dan belakangan dikenal ukuran kematangan emosional. Namun, rupanya hal itu dirasa belum memadai sebagai matra menilai kematangan seseorang. Perlu ditambahkan satu lagi, yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini memuat kemampuan membaca tanda-tanda zaman, kecerdasan untuk memaknai dan menempatkan segala peristiwa dan pengalaman dalam kerangka karya Tuhan. Menilai dan memakai tanda-tanda zaman yang diupayakan dari hari ke hari adalah ungkapan sikap terhadap kehidupan kita melalui daya gerak Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita. Tanda-tanda ciptaan seperti angin, awan. Sudah cukup bagi setiap orang untuk mengerti bahwa sekaranglah saat yang dimaklumkan oleh para nabi ketika umat manusia harus dipertobatkan dan Israel harus mengakui juru selamatnya. Tanda-tanda
kehadiran Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Bumi dan langit adalah kitab Allah, ayat-ayat kasih Allah. Hanya kita butuh mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk menyimak pesan di balik peristiwa-peristiwa alam itu. Tuhan hadir dalam alam ciptaan, dalam sesama, dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, sabdanya, dan dalam ekaristi tatkala Dia memberikan dirinya bagi kita. Kehadiran Tuhan yang selalu mengidentikan diri dengan orang-orang kecil, lemah, korban, dan yang kurang beruntung dalam hidup. Kita hidup di zaman dan generasi yang mati rasa akan kehadiran dan sapaan Allah. Kita tenggelam dalam kesibukan mengurus diri dan kenikmatan yang egois. Ya Tuhan, berilah kami roh kebijaksanaan untuk menyimak pesan-Mu di balik peristiwa-peristiwa kehidupan kami dan alam semesta. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.